Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Ini perkenalkan, saya Pragiwati Stiana, NIM 440141959. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pengembangan RPP rasional model yang terintegrasi dengan pendekatan jelajah alam sekitar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran jelajah alam sekitar. Baik teman-teman, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran yang terintegrasi pembelajaran jelajah alam sekitar, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran GEMAS Learning yang merupakan rasional model yang telah saya buat dengan sintaks stimulation, preparation, exercise, competition, appreciation, dan reflection akan dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan untuk 1 kali siklus di dalam RPP yang saya kembangkan. Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ini digunakan kompetensi dasar pengetahuan 3.6, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Dan kompetensi dasar keterampilan 4.6, yaitu menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Untuk alokasi waktunya pada pertemuan pertama yaitu 4 kali 45 menit. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini saya buat sesuai edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan bagian-bagian darah, sel-sel darah dan plasma darah, menjelaskan beberapa golongan darah, menjelaskan tentang pembekuan darah, menjelaskan struktur, jaringan, dan fungsi serta ruang dan katup jantung, menganalisis proses peredaran darah, mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah, menjelaskan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia, serta menyajikan karya tulis tentang sistem sirkulasi manusia melalui studi literatur. Untuk kegiatan pembelajarannya menggunakan media LKPD, aplikasi Nearpod, dan lembar penilaian. Untuk alat dan bahannya ada laptop, handphone, tablet, infocus, dan lain sebagainya dengan alat bahan yang mendukung pembelajaran. Kemudian untuk sumber belajarnya ada buku guru dan buku siswa. Kemudian modul, bahan ajar, internet, dan sumber lain yang relevan, contohnya artikel jurnal atau buku pegangannya berupa buku Campbell. Nah, memasuki kegiatan pembelajaran yaitu ada pendahuluan, di mana dalam kegiatan pendahuluan peserta didik memberi salam, berdoa, dan menyanyikan lagu nasional. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Dan guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Memasuki kegiatan inti untuk sintaks pertama yaitu sintaks stimulation. Pada sintaks ini peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat,
mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Dalam hal ini, peserta didik diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi sistem sirkulasi manusia yang telah disediakan pada aplikasi Nearpod. Kemudian kegiatan inti yang kedua yaitu preparation, di mana guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok belajar yang bersifat heterogen, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang siswa, dan kemudian guru memberikan handout materi diskusi sistem sirkulasi manusia. Peserta didik dituntut untuk berdiskusi dengan kelompoknya terkait handout materi yang telah diberikan untuk mengembangkan keterampilan kerjasama antara siswa dan mengembangkan pengetahuan siswa. Memasuki kegiatan inti selanjutnya yaitu syntax exercise, di mana guru membagi soal yang berisi pertanyaan tentang sistem sirkulasi manusia dalam bentuk permainan yang terdapat di dalam aplikasi Nearpod. Permainan ini dapat berupa kuis, dan kemudian guru membimbing siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan di dalam permainan tersebut. Kemudian peserta didik dapat mengerjakan soal-soal dalam kelompok dengan menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan di dalam aplikasi Nearpod dalam bentuk permainan untuk menemukan jawaban yang tepat berdasarkan hasil pemikiran bersama kelompoknya dalam menjawab pertanyaan. Setelah kegiatan inti pada syntax exercise telah dilaksanakan, selanjutnya yaitu kegiatan penutup, di mana guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar dan guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat. Dalam hal ini, guru dapat menanyakan kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan kepada siswa dan apa saja hal yang didapat oleh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan diakhiri dengan berdoa bersama. Untuk penilaiannya atau asesmennya itu ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan lembar pengamatan, dan pengetahuannya yaitu melalui LKPD, lembar kerja peserta didik, dan keterampilannya kinerja dan observasi diskusi. Selanjutnya, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan kedua masih dengan KD yang sama untuk alokasi waktu 4 dikali 45 menit dengan tujuan pembelajaran yang sama dan materi yang sama dan media alat bahan serta sumber belajar yang sama. Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu didahului dengan kegiatan pendahuluan, di mana peserta didik memberikan salam, berdoa, dan menyanyikan lagu nasional. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik, lalu presensi dan memberikan motivasi. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan, dalam hal ini materi sistem sirkulasi manusia, dan guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Memasuki kegiatan inti untuk syntax competition, yaitu sintaks pertama dalam pertemuan kedua yang merupakan sintaks keempat dalam siklus model pembelajaran Gemas Learning. Untuk kegiatannya yaitu guru menentukan urutan peserta kompetisi per kelompok. Untuk urutan peserta kompetisi per kelompok ditentukan berdasarkan hasil
penilaian jawaban-jawaban dari setiap kelompok pada sintaks sebelumnya, yaitu sintaks exercise, dan kemudian mengadakan kompetisi antar kelompok dengan bentuk turnamen dalam aplikasi Nearpod tentang materi sistem sirkulasi manusia dan memberikan evaluasi untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa. Dalam hal ini, peserta didik bersama kelompoknya dapat menjawab pertanyaan tersebut, yaitu pertanyaan yang ada di dalam aplikasi Nearpod, dan mempresentasikan analisis jawabannya di depan kelas untuk setiap kelompoknya. Dilanjutkan dengan kegiatan appreciation, di mana guru memberikan penghargaan kepada siswa yang memenangkan kompetisi dengan mengucapkan kata selamat dan penambahan poin, serta membagikan lembar penilaian diri kepada seluruh siswa untuk mengetahui pemahaman tentang materi sistem sirkulasi manusia yang telah siswa dapatkan dalam pembelajaran kali ini dan pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian peserta didik melakukan penilaian terhadap diri sendiri, anggota kelompoknya, dan kelompok lain sesuai dengan kriteria penilaian psikomotorik, kognitif, dan afektif. Nah, guru dalam menentukan pemenang kompetisi dilihat berdasarkan hasil skor tertinggi siswa yang telah menjawab pertanyaan dalam siklus competition. Selanjutnya, setelah kegiatan inti pada siklus appreciation telah selesai, dilanjutkan dengan kegiatan reflection, di mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait sistem sirkulasi manusia. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya, guru memberi tindak lanjut dengan cara meminta siswa untuk menulis atau membuat karya tulis tentang sistem sirkulasi manusia sebagai bentuk latihan untuk mengembangkan pengetahuan siswa mengenai materi tersebut. Setelah kegiatan itu selesai, memasuki kegiatan penutup dengan guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar, dan guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan diakhiri dengan doa. Untuk penilaiannya sama seperti pada penilaian di RPP pertemuan pertama. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video pemaparan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.